warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa hammina wa dhahaba husnina. Ma'asyiral muslimin yang pasti dirahmati, diberkahi, dan insyaallah selalu dijaga hidup kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu hal yang sangat menyenangkan kita, membuat kita gembira dan berharga ketika kita diperhatikan. Ini pembawaan setiap manusia. Nah, sebagai orang yang beriman, maka kita sangat senang kalau kita lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, termasuk hubungan kita dengan usaha menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, yakni bagaimana agar bacaan atau tilawah Quran kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersengaja, kita harus sungguh-sungguh untuk mencapai target ini. Kita ingin bacaan Quran kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata lebih yang kita harapkan adalah lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hal ini menjadi ruh yang selalu menyemangati kita, meskipun kita lelah, meskipun kita merasa membaca Quran di sisa-sisa waktu kerja kita, tapi kita walaupun sedikit waktu kita merasakan indahnya tilawah Al-Quran. Apalagi kita punya kesempatan dan peluang yang lebih luas, waktu yang lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar tilawah Quran ini semakin memberikan warna dalam kehidupan kita. Ingat ya, pasti memberikan warna dalam hidup kita. Sekedar tilawah saja. Maaf, kita tidak sekedar membandingkan, tetapi fakta yang kita lihat dalam kehidupan, orang-orang yang suaranya diperbagus atau bagus karena latihan, itu semakin punya harga di mata manusia. Menyanyi misalnya, ya kan, menyanyi itu dihargai karena kemampuan dia, katanya mengolah vokalnya, mengolah suaranya, apalagi penghayatannya. Maka hal seperti itu lebih berhak untuk, atau ketika kita menyenandungkan ayat-ayat Allah. Coba bayangkan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang dihargai karena suaranya, ya kan? Sampai disuruh tampil di mana-mana suaranya. Itu ketika menyuarakan goresan hati manusia. Ada yang tentang cinta, patah hati, tentang apa, itu menjadi berharga itu
kata-kata itu karena dinyanyikan. Makanya Rasulullah meminta kita untuk ghanna, untuk memperbagus suara kita. Karena ini ayat-ayat Allah yang hak lagi. Masya Allah. Bukankah hanya dengan sekedar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Karena itu artinya hanya sekedar karena ada yang menyenandungkan ayat-ayat Allah bertambah iman. Kan dahsyat pengaruhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita prihatin kalau ada orang muslim yang tidak mau baca Al-Quran, bahkan yang sangat prihatin tidak mau belajar baca Quran, sampai tua ada yang tidak bisa baca Quran. Ya Rahman Rahim. Beberapa orang yang mengontak saya lewat WA, di antaranya ya atas izin Allah, mereka tahu kontak saya di konsultasi syariah.net, itu yang punya IKAH di Jawa Timur. Itu insya Allah hampir 50 orang sampai sekarang dari berbagai tempat, itu yang konsultasi tentang was-was, menghina Allah, menghina Rasulullah. Parah sekali masalah muslimin. Sampai ada yang SMP itu was-was menghina Allah. Ya Rahman Rahim. Yang terakhir dari Singapura. Nah, di antara pesan saya kepada mereka yang was-was, harus tekun membaca surah Al-Baqarah sebagaimana bimbingan Rasulullah SAW. Siapa yang baca surah Al-Baqarah maka setan akan lari dari rumah itu. Wah, apa kata dia? Bacaan saya nggak lancar Ustaz. Itu banyak seperti itu. Saya kejar, ternyata memang belum bisa baca Al-Quran. Wah, ini parah ini masalah muslim rahimakumullah. Ingat, sekedar bacaan Al-Quran itu bisa mengganggu setan, ya kan, mengusir setan. Anda bisa bayangkan, termasuk ketika kita meruqyah. Masalah muslim rahimakumullah. Jadi mari kita coba untuk menjalani kiat-kiat, ya, agar bacaan kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari yang mulai terbata-bata harus terus lancar. Dari yang sudah lancar terus tekun membacanya dengan memperbagus tilawahnya, tahsin Al-Quran. Nah, tentunya kiat yang pertama adalah mari kita ikhlas. Jadi kita baca Al-Quran betul-betul terpanggil. Sudah itu langsung merupakan kalam Allah. Kalau kita katakan suaranya Allah yang dicetak. Coba kita harus ingat asal usulnya gitu loh. Ya kan, masalah muslimin. Karena kita sebagai manusia kan sangat-sangat terpengaruh langsung ya setelah tahu ini karangan siapa. Profesornya ada 10, prop. Begitu kira-kira ya. Langsung kita tercengang, sampai nggak bisa bersuara mungkin ya. Jadi itu yang awal dan utama tadi. Kalau tahu ini karangan orang, waduh ini kelompok kiri nih, jangan. Wah, begitu langsung kan. Al-Quran kalam Allah, suaranya Allah. Coba Anda bisa bayangkan
Banyak kebaikan, banyak pengaruh pada diri orang yang selalu melantunkan ayat-ayat Allah. Di ikhlas di sini yang kita maksud. Ingat ini masalah muslimin, bukan karangan musisi, penyair, apa yang nama novelis, apalagi karangan apa gitu ya. Tak ada apa-apanya masalah muslimin. Jangankan seorang yang cerdas dan hebat, seluruh alam raya ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba harus kita bukan hanya sekedar membayangkan, kita harus merasakannya dan yakin ini hak. Ini hak. Tilawah Al-Quran berarti menyandungkan suaranya Allah, menyandungkan ayat Allah. Ya Rahman Rahim. Coba ini sangat spesial sekali kita bisa tilawah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini mula pertama yang harus kita tekankan. Kenapa kita tertarik continue membaca Al-Quran? Yang kata Rasulullah, sehari 1 juz, paling lama 40 hari khatam. Luar biasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa sedang diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, memang semata-mata memang karena Allah, berhubungan dengan Allah, karena Allah. Udah Allah semua sudah. Tilawah Al-Quranul Karim. Masya Allah. Begitu indahnya hidup orang yang selalu membuka Al-Quran dan membacanya. Masya Allah. Bacaan itu didengar oleh kita semuanya. Kalau boleh kita kalau boleh kita hubungkan dengan siapa itu peneliti air yang dari Jepang itu, yang setelah diperiksa itu berbeda susunan molekulnya gara-gara disampaikan pada air itu kata-kata yang berbeda. Pertama dicaci maki itu air, ya kan? Direndah-rendahkan tuh air, kayak begitu. Terus kemudian dipuji-puji itu air, didoakan tuh air. Beda itu setelah diperiksa itu beda susunan molekulnya. Ya sama lah ya masyarakat muslimin. Kalau kita bicara dengan orang yang kalau dia ngomong kita kasar, waduh langsung mungkin kita ada yang keringat dingin, ada yang langsung gini kan, gara-gara ucapan manusia. Coba bagaimana kalau kita assalamualaikum, apa kabar? Lain rasanya kan, langsung berpengaruh. Ini ucapan manusia. Dan kata lain, ucapan kita kepada orang itu berpengaruh. Jadi jangan sampai kita sekedar ngomong. Artinya kita harus paham bahwa setiap ucapan kita per kata itu ada pengaruhnya pada orang yang mendengarnya. Apalagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama ceramah kan begitu ya, ceramah itu mempengaruhi kan, sehingga ada yang terpengaruh, ada yang nggak suka karena ya udah bagaimana dia mengucapkannya, bagaimana gaya dia ceramah itu juga mempengaruhi. Masa Allah, maka jangan sampai kita tidak merasakan itu untuk ayat-ayat Allah yang kita baca. Dan berarti kalau kata-kata manusia ada pengaruhnya, maka jangan dibandingkan dengan Allah. Artinya sudah tinggi sekali pengaruhnya masalah muslimin.
tinggi sekali pengaruhnya. Kata-kata Allah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan ketika kita termasuk orang yang beriman kepada Al-Quran. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya imam kita juga kadang-kadang baca surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Khusus ayat yang menyatakan bersyukur lo, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya masyaallah. Gitu kan, kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang tidak ada yang bengkok di sana, tidak ada yang salah sedikit pun. Coba kita hafalkan awal-awal surah Al-Kahfi, sering-sering dibaca biar kita semakin merasa sangat-sangat menghargai tilawah Al-Quran. Sudah turunnya sudah bersyukur, apalagi bisa baca gitu loh. Ya Allah. Bersyukur itu kan artinya hati senang, bersyukur itu hati senang. Kalau nyebut Quran sewenang kita gitu loh, masalah muslimin nyebut Quran ya. Lalu kemudian memegangnya mushaf dan baca, tambah sewenang kita. Kan begitu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Aduh, mantap sekali. Gimana? Membaca Al-Quran? Aduh, senang loh ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi mulai hari ini kita yang sudah senang baca Al-Quran, wah tambah senang baca Al-Quran hari ini. Masya Allah. Gimana? Senang gak baca Al-Quran? Masya Ahlullah Al-Quran. Masya Allah, indah sekali hidup kita ini. Masalah air tadi belum selesai ya, masalah air. Kita hubungkan dengan apa membahas air? Di dalam tubuh kita ini tersusun berapa persen air? Ya itu kan. Kalau mengambil ibrah dari penelitian Prof Jepang tadi, bagaimana yang terjadi proses air dalam diri kita ini, ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana coba? Apa yang terjadi di sini? Perubahan model apa yang terjadi? Selamat menikmatinya. Jangan pernah remehkan tilawah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kita mungkin dari orang yang suka apa ya, kuliner gitu, monggo. Tapi kuliner yang harus dirasakan oleh kita adalah tilawah. Itu kuliner yang luar biasa. Kalau bisa kita nyeruput, misalnya nanti ada coffee morning, bagaimana kita juga kalau baca Quran, jauh bagaimana caranya? Coba kita belajar itu. Karena jelas-jelas tuh secara ilmiah tadi Pak Prof tadi, air yang didoakan beda dengan air yang dicaci maki. Jadi yang didoakan itu yang paling indah kalau masalah, ya. Jadi air yang diteliti itu yang paling indah, susunan molekulnya itu sangat indah ketika arti didoakan. Ya Rahman, Ya Rahim. Bagaimana kita setiap saat membaca Al-Quranul Karim, memasukkan bacaan itu ke dalam diri kita. Bahkan kita membaca dengan penuh keyakinan tadi, dengan keikhlasan. Beda nanti. Sementara Prof tadi non muslim, kita ini
membaca Quran dengan betul-betul panggilan Allah, ikhlas karena Allah, Masya Allah, pasti akan terjadi perubahan demi perubahan dalam diri kita. Hanya sekedar tilawah. Ya Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mungkin bahasa yang lebih mendalam, ya ini gimana? Apalagi dia sampai menghafalnya, berarti dia menyatu. Ya bukan menyatu dengan Allah, bukan, dengan kalam Allah. Coba Anda bisa bayangkan, coba hebatnya kan, hebatnya masyarakat muslimin. Makanya kan kita diminta setiap makan, minum, jangan lupa sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bertindak, setiap bekerja, apa saja berdoa kepada Allah, didahului dengan menyebut nama Allah. Tetapi setiap kita baca Al-Quran itu sudah merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semakin banyak yang kita baca, semakin bagus. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, karena kita sangat tertarik setelah kita membahas yang pertama, keikhlasan yang selalu mengiringi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan selalu memperkuatnya dengan yang kedua, dengan banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa berarti yakin mendapat sesuatu dengan doa itu. Kan dia ingin harus dapat kan, makanya dia berdoa, yakin dia harus mendapatkannya. Berdoa berarti juga menunjukkan kesungguhan kita untuk mendapatkan itu. Doa ini masyarakat muslimin. Berarti makin banyak berdoa, semakin mungkin kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Al-Quran Al-Karim. Dan yang penting lagi, dengan doa Allah mengizinkan kita mendapatkannya. Ud'uni astajib lakum. Kan begitu ya? Berdoalah kepadaku, aku ijabah. Jadi Allah memberi kita sesuatu itu karena dari doa kita juga. Masih ingat? Kita sudah hafal semua kan? Doa dari Rasulullah tentang Al-Quran yang sering saya sampaikan di awal. Allahumma inni as'aluka an taj'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jalaa huzni. Indah sekali doanya memang. Allahumma inni, ya Allah, sungguh loh ini, kan pakai inna, sungguh loh aku ini benar-benar as'aluka, mohon padamu, anta ja'alil Qur'ana, agar engkau menjadikan Quran ini rabi'a qalbi. Ada yang mengartikan taman di hatiku. Rabi'a qalbi, taman di hatiku. Kalau bahasa lainnya, agar selalu ada keindahan yang menyelimuti hatiku. Jadi hatiku menjadi indah. Subhanallah.
wa nura sadri. Apa itu? Nur, menjadi cahaya penerang dadaku. Wa dhahaba hammi, dan mengusir, ya, mengusir hammi, galauku. Wa jalaa husni, dan melenyapkan duka citaku. Hebat sekali yang Rasulullah ajarkan. Luar biasa. Jadi berarti luar biasa harapan kita bersama Al-Quran. Ya Rahman, memperindah hati, mendapat cahaya di hati kita ini, kemudian mengusir galau. Ini banyak galau ini sekarang ini kan, dan melenyapkan duka cita. Ini gara-gara galau ini akhirnya orang manuvernya jelek semua. Orang lagi jalan-jalan rame, wow, gini galau dia. Yang politik lo ini galau, fitnah, buzzer-buzzernya mahal dibayar. Serius, karena galau tok kerjanya dan diikuti galaunya itu. Belum ada apa-apa sudah kepanasan, galau. Pasti orang-orang itu jauh dari Al-Qur'anul Karim yang galau-galau ini. Kan jadi orang suka memfitnah karena galau kan, masalah muslimin. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai banjir di Jawa Tengah dikirim kesalahannya di Jakarta. Saking galaunya ya. Ada pusing gitu. Ngelihatnya pusing banget. Masalah muslimin rahimakumullah. Baik. Makanya ya, jangan suka mencurigai majelis ta'lim. Jangan mencurigai orang yang hafid Al-Quran. Ya Allah, memang baru era-era sekarang ini semuanya serba aneh. Tolong dicatat baik-baik, ingat baik-baik. Di era seperti ini ada menteri yang menuduh orang yang hafid Quran itu radikal. Aduh, baru ngeri sekarang. Itu orang-orang galau semua itu. Ya, galau kan, orang enak baca Quran galau dia, yang baca Quran asik. Dan dia ada masih ingat nggak? Dia bilang good looking. Loh, Anda bisa bayangkan coba, mereka mengakui penampilan orang-orang yang bersama itu bagus penampilannya, menarik penampilan, memang indah penampilan orang yang bersama Al-Quran, good looking. Ini pengakuan dari yang menuduh tadi. Diakui bedanya memang. Kalau yang bersama Al-Quran good looking. Kalau yang jelek apa? Bad looking ya. Kalau bahasa Maduranya coba looking. Astagfirullahaladzim. Serius loh ini jemaah sekalian. Orang yang seharusnya menata orang beragama dengan baik itu ngomong gitu, coba Anda bisa bayangkan. Aduh, aneh era ini memang. Tapi yang bersama Al-Quran tetap good looking, ya kan? Beautiful, ya kan, pasti indah penampilannya. Makanya rata-ratanya para ustadz yang suka dakwah lihat wajah itu good looking, ya gak? Mau jadi sendiri ini nih. Baik, makanya harus berdakwah biar good looking semua, ya kan? Siap berdakwah semuanya, menyebarkan Al-Quranul Karim biar hidup kita beautiful, indah. Lah iya kan? Serius loh ini. Ini rahasianya masalah muslimin. Kan dai itu kan tujuannya menyenangkan orang, membuat orang termotivasi, tetap punya harapan, nggak putus asa, nggak galau, selalu seneng. Pasti ustadznya dulu yang menyampaikannya kan. Setiap kita bicara yang bagus, kita sedang melatih penampilan kita menjadi orang baik, iya kan? Tapi kalau mau fitnah, menuduh, wajahnya lihat semakin jelek. Kenapa dia latihan nih? Dia latihan memperjelek wajahnya ketika dia menuduh, memfitnah, mengacau balau, membuat strategi pecah belah, itu memperjelek wajahnya. Tapi kalau mengajak orang untuk sabar,
untuk senyum, untuk selalu bersyukur dalam kekurangan, merasa kaya padahal miskin. Wih, subhanallah, beautiful, good looking. Nah, apalagi kita berdoa tadi, kita selalu berdoa. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jalaa husni. Tolong nih, terus kalau belum hafal ya maknanya saja, doa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Ya. Jadi kita tidak boleh tidak mengiringi kebaikan kita dengan doa. Itu harapan, itu keyakinan, itu semangat. Doa, doa. Sehingga akan lebih mungkin terwujud apa yang kita harapkan karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang memerintah kita berdoa itu Allah, dan itu wajib. Apalagi yang menjamin ijabahnya Allah sendiri. Ud'uni astajib lakum. Coba, ini Allah loh, ini nyuruh kita minta. Tolong ingat-ingat loh ya, yang menyuruh kita minta berdoa itu Allah. Ingat-ingat masa dalam sini. Coba seandainya ini saya orang terkaya di dunia, Jamaah Islam, silahkan proposalnya arahkan ke saya. Wih, gimana coba? Hah? Tidak akan saya tolak. Oh, coba, seneng nggak? Terkaya nih di Indonesia misalnya. Ayo, proposalnya apa saja akan saya penuhi. Wih, subhanallah. Ini Allah loh. Ud'uni astajib lakum. Doa padaku, aku kabulkan. Dan yang menarik, Allah nggak mengatakan berdoa limitnya sekian, nggak ada batasannya sekian, nggak. Doa tuh setinggi tingginya, sebanyak banyaknya, sebesar besarnya. Ayo, setuju? Jadi kalau hubungan dengan Al-Quran, jadilah ahlul Quran yang terbaik. Masya Allah. Siap menjadi ahlul Quran yang terbaik semuanya. Mari kita berdoa, tilawah yang ikhlas, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita agar tilawah kita semakin didengar oleh Allah adalah harapan yang membuat kita selalu tersenyum, selalu hidup bahagia, selalu hidup lapang, damai, tidak peduli sekitar kita kacau balau, tidak peduli. Senandung kita, Al-Quran kita akan mengusir semuanya, sebagaimana Al-Quran akan mengusir setan-setan yang mengajak kita ke neraka. Insya Allah kita teruskan, masih ada part keduanya insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik.